Chapter 2, inflasi dan tightening. Apa dampak dari pandemi, apa dampak dari decision semua negara untuk print money? Basic konsep dari inflasi adalah peredaran uang terlalu banyak dan harga-harga semua naik. Di saat ini juga kalian nggak perlu gue sebutin semua inflation rate di dunia, termasuk di Indonesia, apa harga-harga yang naik, karena kalian sendiri pasti ngalamin. Dan mungkin ini belum puncaknya. Lebih dari 90% negara emerging, termasuk Indonesia ya, ngalamin inflasi pangan di atas 5%. Kalau udah sampai pangan itu kebutuhan wajib sama semua orang kan. Kalau kita ngomong inflasi yang lain, misalnya kayak inflasi yang bukan core, barang-barang yang wants kita, atau yang mungkin kita nggak terlalu butuh, ya oke, kita bisa ngikutin strategi. Tapi sebelum kita lebih dalam ke situasi sekarang, gue harus jelasin kenapa ini bisa terjadi di awal. With that much money di chapter 1, mereka print untuk berharap orang spend money. Sesimpel rumus ekonomi bikin semua harga naik. Yang harusnya jadi niat baik semua negara untuk ngasih uang ke warganya biar ekonomi muter, backfire, dan mereka sadarnya telat. Mereka baru sadar, damn, uangnya kebanyakan, gue harus ngapain? Gue harus tarik uang itu dari peredaran. Gue harus make sure harga-harga tuh nggak senaik itu. Ini makanya kalian sering baca di news yang namanya tightening, yang namanya naikin suku bunga. Dan itu part 2 dari chapter ini, yaitu tightening. Seluruh dunia, termasuk Indonesia, naikin yang namanya suku bunga. Surprisingly banyak nggak ngerti kenapa ini tuh impact ke inflasi kita. Teori simpelnya, kalau kalian naikin suku bunga, artinya bunga minimum dari bank yang harus disediain untuk pinjaman, mau untuk apapun itu, ya naik gitu loh. Harus ada alasan untuk orang lebih milih masukin aset mereka ke bank, ke aset-aset yang lebih pasif, dibanding mereka taruh uang mereka ke yang keluar. So itu basic konsepnya, naikin suku bunga bikin orang lebih nyimpen duit di bank dibanding mereka keluarin duit. Dengan harapan uang peredarannya makin berkurang, inflasinya bisa terjaga. Tapi ada sisi lain loh dari tightening dan naikin suku bunga ini. Kalian ingat-ingat ya yang gue ceritain di chapter 1 ya. Suku bunga ini dinaikin, dampaknya bukan cuma bikin orang mau pegang gitu, tapi ya pinjaman, KPR, dan yang lain-lain yang sifatnya cicilan, yang hutang, itu semuanya ikut naik. Satu sisi bikin investor mau taruh di aset-aset itu, tapi orang-orang yang sifatnya meminjam itu juga kena dampaknya. Dan kenaikan suku bunga Amerika, Jerome Powell, the Fed ya, mereka bilang sendiri, ini mungkin nggak berhenti sekarang, dan pelan-pelan mereka harus tetap naikin dalam beberapa tahun ke depan. Yaitu karena udah kebanyakan uang. Soalnya kalau inflasi nggak kerja, yang kena siapa? Warga paling kecilnya, menengah sampai kecil. Mereka udah nggak ada opsi lain selain harus beli nasi dengan harga mungkin nanti berapa kali lipat dari sekarang. Dan dengan naikin suku bunga ini, ada perubahan persepsi dan behavior dari investor. Ngapain mereka taruh di high risk asset? Kalau misalnya taruh di low risk asset, bunganya dinaikin terus gitu. Salah satu dampaknya adalah startup crash. Kalian harusnya pernah dengar SoftBank, salah satu VC yang paling gede di dunia, dia ruginya gila banget, like gila. Akhirnya dampaknya apa? Kebanyakan startup mau di global, di dunia, tech stock yang sifatnya teknologi yang mungkin masih merugi sampai sekarang, itu sahamnya turun drastis. Bilioner-bilioner di dunia turun drastis kekayaannya. Ya balik lagi, peredaran uang ke high risk asset jadi nggak menarik kalau misalnya suku bunga dinaikin terus. Dampaknya apa kalau dari sini? Ya startup kita sekarang udah mulai lihat ya, beberapa PHK, beberapa nggak bisa fundraise, beberapa terancam untuk bangkrut. Even Pak Jokowi sendiri bilang, mayoritas dari startup yang dibangun itu bakal gagal. Dan duit bakal lebih susah, karena analoginya gini, VC invest di startup itu high risk asset. Again, decision di chapter 2 ini bikin kayak orang tuh nggak mau keluarin duit mereka yang terlalu beresiko tinggi, taruh ke yang lebih beresiko rendah. Walaupun bukan direct implication, walaupun bukan gara-gara itu banget tech startup sama VC ini hancur, tapi itu part dari akibatnya. Ini belum beres nih semua ya. Dari pandemi belum beres, naik turun dan lain-lain, printing money, inflasi belum beres, tightening bakal naik lagi belum beres. Negara tuh analoginya kayak firefighter nih, pengen matiin api ini tapi nggak bisa. Nah ini ditambahin bensin ini lagi. Sebenarnya nggak semua ini dibikin kronologis bener-bener kayak bulan ini, karena chapter 3 ini terjadi sebelum startup crash.